Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Kita mulai. Ya, yang Adi algoritma yang belum ya. Yang pertama mah yang Adi udah. Gitu. Tugas yang kedua yang belum. Jadi tolong untuk yang lain ditunggu tugasnya ya. Yang udah ngumpulin thank you ya. Sudah bekerja sama dengan baik. Ya kalau kalian mau dapat nilai ya kerjakan gitu kan nilai. Ini tugasnya nggak susah-susah banget gitu. Kalau nggak ngerti tanyain ya. Saya ngebuka chat 24 jam insya Allah. Nggak ngerti, yaudah dibaca dulu, nanti chat aja ya, chat kalau masih nggak ngerti, chat aja. Nanti saya bimbing dari jauh, oke? Sip. Oke, yang penting itu ya, ketika kalian nggak paham, jangan diem. Ya, kalau diem tuh ya nol gitu. Bukan nol lagi, kosong. Nol itu masih bernilai ya, kalau kosong itu udah nggak ada nilai apa-apa, kayak gitu. Ya, oke, kita mulai. Ya, Tugas komponen komputer itu itu yang pertama. Nah, yang kedua tuh yang algoritma dan flowchart. Algoritma dan flowchart. Alia udah ngumpulin di algoritma? Udah, Alia udah. halnya yang apa itu komputer ada belum. Oh, yang komputer belum. Oh, ya udah, itu nggak apa-apa nyusul. Yang flowchart kan kamu udah ya? Iya Pak, Nah, yang sisanya nyusul nggak apa-apa. udah. Mm-mm. Ya, Iya ya. Pak, Oke, sip, makasih. sip. Ya, yang lain juga sama ya. Jadi, oh udah telat nih, tugasnya udah lewat. Ya udah kumpulin aja daripada nggak sama sekali ya. Gitu, walaupun nanti ada pengurangan nilai kalau telat gitu. Beda sama nilai-nilai teman-teman yang udah ngumpulin tepat waktu. Misalkan yang lain bisa 100, kamu mungkin 90, kalau orang 80 mungkin kamu 75 kayak gitu ya karena masalah kedisiplinan. Oke, untuk di pertemuan kali ini saya sebelumnya mau ya pelajarannya SIMDIK ya simulasi komputer dan jaringan. Nanti beda lagi sama sama yang komputer dan jaringan dasar beda ya. Tapi berlaku ya di mapel yang lain juga sama seperti itu untuk tugas kalau nggak ngumpulin kosong. Kalau telat masih bisa ditolerir karena kondisinya seperti ini. Kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Cuman telatnya jangan sampai telat banget, sampai nggak ada kabar gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak paham tanya aja ya WhatsApp insya Allah on. Oke. Cuman maaf aja kalau slow respon soalnya ya lumayan agak padat di luar kayak gitu. Oke. eh Tadi saya mau ngomong jadi lupa kan. Oh ya untuk hari ini saya mau ini dulu ya mau ngecek dulu. Nanti yang saya panggil on cam ya. Adi Saputra on cam. Ya Pak, Oke. Sip. Alvito on cam. Alvito Rafa. Oke, sip. Ali Alia on cam. Oke, sip. Ferdi on cam. Ferdi, oke, sip. 5D Angga. 5D Angga, oke. Mana seragamnya coba lihat. Pakai seragam nggak? Ayo, Made. Nggak pakai ya? Eh, kenapa nggak pakai seragam? Ini kamu di mana? On mic, on mic. Mic-nya on dulu. Kamu di mana? Berjemur di rumah, di rumah, belakang rumah. terus Ya, berjemur. iya, Pakai seragam ya, Made. Aduh, nanti lagi pakai iya, seragam. Oke, iya, Pak. Bentar saya ambil Pak. oke, sip. Putri Utami on cam. Oke, pakai seragam ya. Raihan Diva on cam. Oke, sip. Rizky Prayogo. Rizky Prayogo on cam. Mana Rizky? Rizky Prayogo. Nggak on cam, nggak saya. Teku Alwali. Asik, benerin rambut dulu. Hadir Pak. Oke, sip. Zahwa. Hadir Pak. On cam, on cam, on cam. On cam, on cam. Oke. Zakianur. Oke. Ini mana tadi Rizky kok live? Coba cek lagi. Rizky Prayogo tadi ya namanya. Itu tuh. Kalau nggak ini nggak standby sampai akhir, saya ini ya. Rizky kenapa live? Jangan live. Oke.
Untuk hari ini kita nggak teori, jadi saya minta kalian untuk, karena ini demonstrasi, ya, saya minta kalian untuk mencatat, ya. Jadi tolong siapkan buku catatan atau kertas selembar. Kalau bisa sih buku catatan supaya nggak bercecer ya. Buku catatan khusus Simdik gitu. Nah nanti buku catatannya dikumpulkan di Classroom. Nanti saya akan sediakan wadahnya untuk pengumpulan buku catatan hari ini. Nanti akan dibuka pengumpulannya itu setelah KBM berakhir. Jadi kalau kalian udah selesai belajar baru kalian kumpulin supaya kalian fokus masuk kelas dulu aja kayak gitu ya. Gitu. Jadi disiapkan buku catatan ya dengan alat tulisnya. Nanti apa yang saya demonstrasikan itu ditulis. Kalau kecepatan bilang aja. Oke, kalau kecepatan bilang aja. Gitu. Jadi ditulis misalkan cara membuka aplikasi Microsoft Word. Klik apa, klik apa, klik apa. Terus nanti gimana caranya mendebalkan huruf, memiringkan huruf, memberi garis bawah pada huruf, itu dicatat. Gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita masuk materi. Oke, nanti kita akan praktek Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah salah satu aplikasi pengolah kata. Udah siapkan ini buka catatannya ya. Jadi apa yang saya sampaikan kalian rangkum saja gitu ya, catat aja. Gitu. Maaf nge-lag. Oke. Nah, jadi kita akan belajar Microsoft Word. Jadi nanti ada Office itu nanti kita akan pelajari 3, Word, Excel, dan PowerPoint. Ya, yang pertama adalah Word. Itu adalah pengolah kata. Ya, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Tulisannya itu Pelan-pelan, Kak. oh pelan-pelan. Oke. Nih, Microsoft Word tulisannya kayak gini ya. Saya typing. Nah, itu Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata, ya, aplikasi pengolah kata. Yang dimana berarti fungsinya itu buat bikin dokumen, ngetik artikel, bikin surat-surat gitu ya. Misalkan surat resmi maupun tidak resmi kayak gitu. Pokoknya berbagai macam dokumen apa yang kita ketik gitu. Kayak kalian nerima surat pemberitahuan dari sekolah. Nah, itu dibuatnya di Microsoft Word kayak gitu. Ya, itu. Jadi Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Ya, salah satu karena banyak ya aplikasi pengolah kata itu selain Microsoft Word. Dan Microsoft Word ini adalah aplikasi berbayar. Jadi kalian bisa mendapatkannya dengan cara membelinya kayak gitu. Kalau memang apa namanya ingin secara resmi full dapat fasilitas semuanya, jadi harus berbayar. Kalau enggak ya dapat trial dan itu ada jangka waktunya 30 hari kalau nggak salah untuk trial. Jadi setelah 30 hari kalian nyoba, ya udah buat nyoba doang, udah gitu fiturnya dimatikan kayak gitu. Paling kalian cuma bisa ngetik dan nggak bisa nge-save. Itu contohnya. Ketika kita menggunakan trial ya. Gitu. Tapi kalau menggunakan full version ya udah kita bisa menggunakan itu sebagaimana mestinya kayak gitu. Fitur-fiturnya on semua kayak gitu. Nah, itu Microsoft Word, aplikasi pengolah kata. Sekarang saya akan demonstrasikan bagaimana cara membuka dan konfigurasi font ya. Untuk pertemuan kali ini kita fokus ke konfigurasi font. Karena waktunya terbatas banget, seharusnya bisa sampai ke konfigurasi paragraf gitu ya. Jadi kita fokus ke konfigurasi font, yang dimana nanti kita ngetik, kemudian nanti nebelin, miringin, dan fitur-fitur lainnya akan saya jelaskan nanti. Oke, sebentar. Izin dulu. Oke, yang pertama kita akan coba ya. Nah, ini Photoshop nih nanti ya, kalian belajar juga deh kalau nggak salah. Tapi bukan sama saya sih, gitu ya. Ah, untuk membuka Microsoft Word, kalian caranya klik Start button, ya ini tombol Start ya. Untuk yang saya gunakan ini karena Windows 10, jadi tampilannya seperti ini ya tombol Startnya. Jadi yang pertama klik tombol Start untuk membuka Microsoft Word. Kemudian cari aja Microsoft Word atau langsung kalian ketik. Langsung ketik Microsoft Word. Kayak gitu. Ya, gitu. Ini mau di Windows 10, 7 itu sama aja. Jadi ketika klik tombol Start atau tombol Search, itu kalian langsung ketik Microsoft Word. Nanti akan ada aplikasi yang muncul, yaitu Word.
Word yang saya gunakan adalah versi 2016 kalau nggak salah ya, 2016. Ya, jadi seperti ini logonya. Karena tiap versi itu beda-beda. Ada kalau misalkan yang 2007 tulisannya nggak Word doang. Kalau 2007 Microsoft Office Word 2007. Terus nanti ada 2010 sampai 2013. Nah, yang 2016 ini cuma Word doang. Gitu. Ya. Jadi saya ulang ya. Klik Start button atau tombol Start. Kemudian ketik Microsoft Word. Nanti ada tulisan Word gitu ya. Kalau udah kelihatan kayak gini, kalian bisa langsung klik. Jadi nggak perlu kalian harus ngetik full Microsoft Word seperti itu. Gitu. Atau kalian ngetik Word aja juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, kalau udah klik Word atau Microsoft Word. Oke. Kita, 2019 ya. Versi yang saya gunakan 2019. Ini versi terbaru. Gitu ya. Setelah 2016. Nah, seperti ini cara membuka Microsoft Office Word. Kayak gitu. Ya. Dan ini tampilan 2019. Sama 2016 nggak jauh beda. Akan terasa beda ketika kita menggunakan 2010 ke bawah. Ya, apalagi 2007 itu udah beda banget. Apalagi ke 2003 gitu ya, itu udah beda banget gitu. Jadi ini 2019. Tapi masih worth it ketika kalian menggunakan 2007 masih worth it kok. Gitu ya. Jadi kalau kalau spek komputernya tidak mendukung ke 2019 nggak masalah kayak gitu. Jadi masih worth it. Kemudian itu tadi cara membuka ya, cara membuka. Nah, sekarang cara membuat file di Microsoft Word ya. Kalau tadi cara membuka, sekarang cara membuat file tulisannya kan tahu ya. Cara membuat file di Microsoft Word. Kalau sudah terbuka, di sini ada home, ada new. Untuk membuat file bisa di home, bisa di new. Jadi klik tombol home atau new gitu ya. Ini sama aja ya. Di home kenapa bisa di home? Karena di home itu ada label new juga gitu ya. Label new juga gitu. Terus di new juga ada buat baru juga sama gitu ya. Tapi sebelum saya tadi kan klik tombol home atau new ya. Tapi sebelum saya lanjut saya jelasin dulu. Di tombol home ini ada beberapa tampilan yaitu new sendiri. Di sini blank, kemudian di sini ada beberapa pilihan template. Kemudian di bawahnya ada recent. Recent itu aplikasi-aplikasi yang terakhir kali kita buka kayak gitu ya. Kemudian pin itu yang dianggap penting sama kita. Cara ngepinnya itu di sini ada di recent misalkan kita klik tombol pin. Nah, nanti ada tampilan seperti ini, berarti dia udah kepin. Nah, kalau kita bisa lihat daftarnya di pin. Nah, kalau mau ngelepas, klik aja unpin. Itu ya, itu. Nah, kalau share with me, ini yang di-share secara online, gitu ya. Nah, kalau udah, tadi lanjut ya. Kalau kita udah ngeklik home sama new, untuk membuat file, kita klik, misalkan di new ya, kita klik blank. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, itu membuat file baru di Microsoft Word. Ya, saya ulang ya, saya ulang. Jadi, tadi adanya di menu home atau new, kemudian klik blank dokumen. Blank dokumen atau dokumen kosong. Kalau kalian online, kalian bisa cari template di sini ya, diketik aja mau template apa atau kita bisa gunakan fitur template yang ada. Template ini adalah format yang sudah disediakan oleh Microsoft-nya. Jadi ketika kita pakai, misalkan ingin membuat sebuah flyer, banner atau poster, itu bisa kita gunakan desain yang sudah ada. Cuma ya desainnya ya apa adanya gitu yang sudah disediakan. Kalaupun mau variasi itu lebih bagus lagi supaya supaya yang lebih khas aja desain kita kayak gitu ya. Ini kalau menggunakan template ya. Nah, kita back nih. Nah, kita ke blank aja membuat file baru. Oke. Ini sampai sini adalah cara membuat file. Nah, sekarang kita masuk materi ke konfigurasi font. Konfigurasi font. Berarti ini masalahnya nanti adalah ngedit tampilan si fontnya itu. Font itu apa? Font itu adalah jenis teks, jenis huruf, kayak gitu ya. Nah, nanti kita bisa perbesar, perkecil ukurannya, ganti jenis hurufnya,
kemudian menebalkan, memiringkan, dan lain-lain yang akan saya bahas nanti sambil jalan. Nah, yang akan kita bahas ini ya, yang ini ya, grup font ini nih. Grup font yang ini. Ini akan kita bahas hari ini. Kalau keburu kita akan bahas sampai ke paragraf. Kayak gitu. Kalau keburu ya, karena kita kayak gini waktunya dikit banget gitu. Nah, sekarang untuk konfigurasi font terlebih dahulu, nanti lanjut ke paragraf, lalu lanjut ke ukuran kertas, konfigurasi kertas kayak gitu. Nah, sekarang di font. Font ini fungsinya saya jelasin dulu. Yang ini atas ini namanya menu bar. Ya, ini tampilan Microsoft Word ya. Yang atas ini adalah menu bar, mulai dari file, home, menu sampai help. Ini adalah menu. Nah, kalau ini yang bawahnya ini adalah ribbon. Tulisannya ribbon gitu tuh. Ya, tulisannya kayak gini nih. Ya, ribbon. Kemudian yang ini nih ada nama file kayak gini. Ini berlaku di 2019 ya. Kalau di 2000 sebelumnya, di versi sebelumnya itu nggak ada seperti ini. Itu namanya file tab. Ya, file tab gitu. Ini nanti kalau nambah file baru seperti ini. Nah, dia nambah lagi. Jadi kita tinggal klik-klik aja nih. Enaknya 2019 itu seperti ini gitu ya. Kita nggak perlu lagi buka di sini, kemudian cari-cari gitu kan. Kalau di versi sebelumnya kita klik dulu nih si icon Word ini, terus nanti muncul kan daftar-daftarnya di sini kita klik. Kalau di sini enggak. Di 2019 itu kita tinggal klik-klik aja judulnya yang mana, tinggal kita klik gitu. Kalau mau nge-close, kita close lewat sini. Gitu. Ya, ini ada file tab. Kemudian ini adalah ruler atau penggaris ya. Ya, ruler atau penggaris. Adanya di menu view. Ya, ada di menu view. Kalau ini nggak muncul di komputer kalian, ini bisa dimunculkan di menu view. Ya, kita klik view-nya, kemudian ruler. Itu kalau nggak ada. Ya. Kemudian tampilan berikutnya adalah scroll bar. Scroll bar itu yang sebelah kanan ini nih. Nah, ini buat menggulung layar. Bisa kalian aktifkan kalau mouse-nya masih bagus, itu bisa di-scroll gitu ya. Kalau nggak bisa di-scroll kayak gini, berarti mouse kalian yang bermasalah kayak gitu. Kemudian di bawahnya nih ada buat zoom in, zoom out. Zoom ini untuk mendekatkan, kalau zoom out untuk menjauhkan layar kayak gitu. Ya, ini hanya mendekatkan atau menjauhkan. Ini juga scroll bar nih, ini yang horizontal, kalau yang ini vertikal ya. Nah, kalau zoom ini hanya mengubah tampilannya saja, tidak mengubah ukuran kertas ya. Jadi untuk zoom in zoom out ini hanya mengubah tampilannya saja. Jadi ukuran kertas misalkan A4 tetap A4. Jadi tidak bisa di sini. Baik. Ya, maksudnya. Mana? Putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya. Yang lain gimana? Suara saya aman nggak? Apa putus-putus juga? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Enggak, Pak. Enggak. Ah, Apa? oke. Berarti masalah koneksi di kalian ya kalau kayak gitu. Oke, saya akan coba pelan-pelan supaya data yang diterima kalian nggak boleh gitu. Ya, supaya data yang diterima kalian itu bisa lebih sabar gitu ya. Oke, saya berusaha pelan-pelan, oke, supaya yang jaringannya bermasalah bisa tetap menerima dengan jelas. Oke, itu tadi tampilan Microsoft Word ya, mulai dari menu bar, kemudian ribbon, tulisannya ribbon. Di ribbon ini ada beberapa grup yaitu clipboard, font, tergantung menunya. Kalau ini home adanya menu grupnya ini. Kalau di ini kalau menu ini tambahan, nanti akan saya jelaskan. Insert adanya grupnya ini. Desain grupnya beda lagi. Seperti itu ya. Ini kalau menu ini hanya ada di 2019 nih baru munculnya. Kalau di versi sebelumnya tuh nggak ada. Jadi kalau kita klik menu tuh ada menu lagi kayak gitu. Ini tampilan menu seperti tampilan Office Word
di versi 2003 ke bawah gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Mungkin kalau kalian nggak ngalamin ya, kalau saya sempat ngalamin, jadi tampilannya seperti ini, klasik banget gitu. Dan ini adalah isinya adalah menu-menu yang ada di sini semuanya kayak gitu. Jadi satu menu ini sudah menampilkan semua. Ya, saya nggak tahu juga apa tujuan Microsoft memunculkan menu ini di 2019 gitu ya. Cuman ya memang cukup membantu juga kalau yang terbiasa di 2003 dan terbiasa dengan tampilan yang klasik gitu ya, tidak tergrup-grup. Nah, kalau ini kan ke grup ya. Kalau ini nggak ke grup, dia tampilannya seperti ini. Nah, gitu. Nah, mungkin ini untuk membantu mereka yang sudah terbiasa memakai versi yang zaman dulu gitu ya. Betul, ini menu ini sangat membantu. Tapi kalau buat saya sih tidak berfungsi ya. Gitu, saya lebih seneng yang seperti ini kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Itu tadi tampilannya ya. Ini ada vertikal. Kalau 2010 gimana Pak? 2010 sama aja, cuman dia nggak ada menunya ini ya, 2010. Tapi secara fungsi dia mirip sama tampilannya ya. Tampilannya udah mirip sama 2019. Jadi tampilan yang mirip itu dari versi 2010 ke atas. Nah, itu udah lumayan mirip. 2007 agak beda dikit. Makanya kalau mau ngikutin lebih enak itu menggunakan 2007 minimal gitu ya. Itu masih worth it. 2010 itu udah lebih enak. Cuman masalahnya 2010 itu kalau bisa sih upgrade pasti 2016 misalkan atau 13, karena 2010 itu ada banyak trouble. Misalkan kita ngetik dokumen di 2010, kita buka di 2007, itu biasanya spasinya suka pada hilang. Itu kalau 2010. Kalau di 2013-16 saya belum pernah nemu tuh, apalagi 2019 saya nggak nemu juga kayak gitu. Ketika 2007 spasinya tetap ada. Tapi kalau 2010 saya sering banget ngalamin kejadian kayak gitu. Walaupun bisa disimpan dengan versi yang sesuai, misalkan kita ngetik 2010, kita save-nya dengan ekstensi doc yang bisa dibaca 2007 dan ke bawahnya, itu bisa aja. Tapi masalahnya ketika kita kerja kadang kan kita langsung main save aja kan tanpa convert kayak gitu. Itu sih. Cuman selama kita paham menggunakan aplikasinya 2010 nggak masalah. Kayak gitu. Oke. Ya, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi font. Saya akan jabarkan satu-satu fungsi-fungsi dari grup font ini. Pertama, saya akan ngetik dulu, ya. Saya akan ngetik dulu, misalkan nama saya. Oke, saya di sini menggunakan caps lock ya. Ini saya zoom biar kelihatan. Oke. Nah, ini pada saat di Microsoft Word, sama juga nanti di aplikasi yang lain sebenarnya, ketika kita ingin konfigurasi teks, hal yang pertama kita lakukan adalah ngeblok teksnya dulu. Dulu. Kalau kita mau ngedit, ya, catatan ya. Jadi, kalau kita mau ngedit teks, itu harus diblok dulu teksnya. Kalau teksnya sudah kita ketik. Ingat ya, kalau teksnya sudah kita ketik, kita blok dulu teksnya. Kalau belum, misalkan di enter. Kalau belum, kita bisa konfigurasi di awal. Misalkan, ini belum saya jelaskan ya. Nah, misalkan kita ubah dulu di awal, terus kita ketik. Nah, ini juga bisa kayak gitu. Nah, ya, itu. Jadi, kita bisa melakukan konfigurasi font atau teks itu di awal maupun di tengah-tengah atau di akhir. Yang penting kita tahu kalau sebelum ada font, kita setting dulu, itu bisa langsung ngetik. Atau kalau udah ada fontnya, yang jelas harus kita blok terlebih dahulu font mana yang mau kita edit. Kayak gitu. Misalkan ini mau kita perkecil nih. Gitu. Nah, ya, seperti itu. Oke, ya itu untuk mengedit font. Jadi harus diblok dulu ya. Itu dasarnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Di sini saya akan coba blok yang Nugroho. Kemudian saya akan jelaskan mulai dari sini. Yang ada tulisan Calibri ini, ya, ini adalah fitur untuk mengubah jenis font. Pak, gimana cara nyatetnya? Kamu bisa gambar, ya, kemudian kamu ya gambar sebisa kamu aja, terus kamu nanti tandain, oh ini buat ganti font, ini buat apa, kayak gitu, ya.
Gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang dari sini dulu ya. Ini saya mau ngedit yang Nugroho. Berarti saya harus blok dulu Nugrohonya. Kayak gitu. Lalu saya jelaskan di sini, di Calibri ini ada jenis font. Kalau kita klik segitiganya, maka akan ada pilihan-pilihan font yang sudah terinstall di komputer kita. Kalau kita belum pernah menginstal font, dia tetap ada bawaan dari Microsoft-nya. Tapi kalau kita pernah menginstal font, gitu ya, pernah menginstal font, itu nanti akan muncul juga di sini. Misal, font yang pernah saya install, nah kayak gini, Jellyfish. Kalian tidak menemukan font cute Jellyfish di komputer kalian, karena ini hasil saya download dan saya install, gitu ya. Jadi kalau kalian belum install ini, dia tidak akan muncul di komputer kalian. Kita klik, nah tampilannya seperti ini. Dia berubah. Ya kalau kita zoom, nah, beda ya. Nah, seperti ini. Itu untuk mengubah font. Ya, yang jelas font yang tampil di sini pilihannya adalah jenis-jenis font yang sudah terinstall di komputer kita. Kalau nggak ada, kita bisa cari. Kayak gitu. Mungkin untuk install font itu akan saya bahas di pertemuan yang lain atau nanti saya buat konten di Puber ya, Putra Pakuan Belajar bagaimana cara menginstal font ke komputer kita. Gitu. Nah, ini pokoknya untuk mengubah jenis font. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian, masih di Nugroho, misalkan saya ingin memperbesar hurufnya. Kalau tadi ini untuk jenis font, yang ini yang ada angkanya, ini untuk memperbesar atau memperkecil huruf. Gitu ya. Mengubah ukuran teks, gitu ya. Mengubah ukuran font, mengubah ukuran huruf. Jadi yang ada tulisan ini mengubah ukuran teksnya. Kalau kita klik, nah di sini ada beberapa pilihan. Pak, saya pengennya angkanya nggak mau yang ada di sini gitu misalkan. Itu bisa, misalkan pengennya ini ada 24 nih, kita pengen 25. Bisa, kalian bisa klik secara manual 25 lalu enter. Nah, itu juga bisa. Itu ya. Jadi yang pertama tadi ini yang ada tulisan awalnya Calibri itu, pokoknya yang ini yang ada tulisan ini itu jenis font. Kalau yang ada tulisan angka ini adalah ukuran fontnya. Kalau ini jenis font, ini ukuran fontnya. Gitu. Sampai jenis sama ukuran font ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya. Aman ya berarti ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ini kan ada sekat ya. Nah, ini yang dua ini masih termasuk ke dalam kelompok ini sebenarnya. Ini kan ada jenis sama ukuran. Nah, yang sebelah sini ini sama untuk mengubah ukuran juga, tapi dengan cara kita mengklik tombol ini. Gitu ya. Yang huruf besar ini berarti untuk menambah ukuran teksnya. Yang kecil ini untuk mengurangi ukuran teksnya. Gitu. Ini dengan cara mengklik. Gitu ya. Kalau yang tadi dengan cara mengklik angkanya, kalau ini mengklik tombolnya aja satu-satu gitu. Jadi bahasa Sundanya mah dipapai gitu ya. Gitu. Ini kalau ini lewat pilihan, kalau dan bisa ketik manual juga. Nah, kalau ini lewat tombolnya. Itu satu-satu. Dan angkanya default yang sudah tampil di sini. Gitu ya. Jadi bukan 28, 29, 30 tapi dari 20 kalau kita naikin ya langsung ke 36. Langsung ke 48 karena di daftar sini ya seperti itu. 28, 36, 48, 72 dan seterusnya gitu. Ya. Itu untuk mengubah ukuran font. Jadi mengubah ukuran font ada 3. Satu, secara manual di sini atau milih angkanya. Kemudian di sini dengan cara menekan tombolnya atau mengklik tombolnya. Huruf A besar ini untuk menambah ukuran font. Untuk yang kecil ini untuk mengurangi ukuran font. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ngeblok yang awal nih. Nah, yang awal kita blok. Awal kita akan coba perbesar lagi hurufnya. Oke, tanpa saya mengubah jenis fontnya. Awal ini kan hurufnya besar semua ya. Nah, di Word ada yang namanya change case. Nah, tulisannya kayak gitu tuh. Change case. Ya, change case. Ini merubah kondisi teks ya yang sudah diketik gitu ya. Mengubah kondisi teks yang sudah diketik.
Ketika kita klik change case, klik. Nah, pilihannya seperti ini. Ada sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, dan toggle case. Ya, gitu. Sentence case ini fungsinya ketika kita ingin mengubah sebuah teks atau kalimat, hanya huruf paling pertamanya saja yang besar. Setelah tanda titik, dia hurufnya besar. Setelah tanda baca yang menutup, pokoknya kayak titik, tanda tanya, tanda seru. Setelah tanda-tanda itu, maka otomatis huruf di awalnya membesar. Walaupun kita sudah mengklik dengan cara seperti ini. Misalkan, di sini saya ada titik. Kemudian di sini saya ketik SMK. Misalkan ini ya, SMK Putra Puan. Oke, di sini SMK-nya besar, lihat. Ya, kalau kita blok semua, kemudian kita klik change case, kemudian pilih sentence case, maka yang terjadi adalah, lihat, hanya huruf yang di depannya saja yang besar. Sisanya menjadi kecil. Kenapa? Hanya kalimat biasa, sentence case, kayak gitu ya. Itu sentence case. Ya, sentence case. Seperti itu. Kemudian lower case. Nah, lower case ini untuk mengubah teks menjadi kecil semua teksnya. Nah, sekarang kita balik lagi ngeblok yang awal. Awal ini kan besar semua nih teksnya. Kalau kita klik change case, kemudian klik lower case, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, dia berubah jadi kecil. Kemudian, ada lagi upper case. Upper case ini sesuai dengan tampilannya. Dia jadi besar semua. Misal yang SMK Putra Pakuan ini mau kita besarkan semuanya. Ini kita enter dulu deh. Nah, ini kita besarkan semua. Change case, pilihnya upper case. Nah, seperti itu. Ada lagi setelah upper case itu, capitalize each word. Jadikan huruf kapital di setiap katanya. Berarti yang besarnya hanya huruf awal di setiap kata. Huruf pertama di setiap kata. Misal, Putra Pakuan ini mau kita jadiin capitalize each word. Berarti yang harusnya besar adalah huruf P di Putra Pakuan dan huruf P di Putra dan huruf P di Pakuan. Kalau kita klik capitalize each word, kita coba ya, klik. Nah, jadi otomatis P-nya besar di Putra dan Pakuannya. Yang teks lain gimana? Sama. Misalkan Nugraha Santoso nih. Kita klik change case, kemudian klik capitalize each word. Klik. Nah, maka yang besar hanya ini aja. Kayak gitu. Nah, yang ini kan masih besar semua nih. Gitu ya. Kita bisa ulang. Gitu, capitalize each word. Jadi, sudah otomatis. Gitu. Kalau tadi karena pengaturnya berbeda-beda, jadi dia terpisah. Nah, ya. Lower, uppercase, capitalize each word. Sentence, lihat hanya depannya saja. Kemudian lower, dia jadi kecil semua. Kemudian upper, kecil semua tuh maksudnya huruf besar huruf kecilnya ya, bukan ukurannya ya. Gitu. Oh, ini kok besar sih? Karena tadi ukurannya kan sudah kita rubah. Kemudian uppercase sama capitalize each word. Seperti itu. Kemudian ada lagi toggle case terakhir. Toggle case ini adalah kebalikan dari capitalize each word. Kalau capitalize each word ini adalah membesarkan huruf pertama di setiap kata, kalau ini malah ngecilin. Huruf lainnya malah membesar. Kayak gini. Nah, kebalik ya. Kayak gitu. M-nya kecil, Ugroho-nya besar. A-nya kecil, Wal-nya besar. S-nya kecil, Antoso-nya besar. Seperti itu. Itu kalau toggle case. Jadi, kalau kita salah ketik, kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu lagi harus menghapus. Kebanyakan yang baru belajar atau belum belajar mungkin belum tahu fitur ini. Ketika salah ketik, hapus dulu semua, terus ketik lagi dari awal. Itu padahal nggak usah. Cukup kalian blok, kemudian, ya kalau salah ketik kayak gini cukup kalian blok, kemudian kalian klik change case, terus kalian pilih maunya mau seperti apa. Misalkan saya maunya capitalize each word. Udah, tanpa perlu harus kita mengetik ulang,
maka kita bisa mengubah case atau kondisi si teksnya. Besar kecil huruf si teksnya. Seperti itu. Ya, itu untuk chain case ya, ada sentence case, ada lower case, ada upper case, capitalize each word, dan toggle case. Yang dimana penerapannya sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Gitu ya. Gitu. Kalian tinggal lihat aja bentuknya. Oh, kalau mau besar ya upper, berarti cari yang dia besar semua. Seperti itu. Itu untuk chain case. Ya. Kemudian kita ke bawahnya. Ya. Sebelum ke sini, ini nanti terakhir. Nah, ini kita blok misalkan ini SMK Putra Pakuan. Ada tanda B, I, dan U. Kita sekaligus yang 1, 2, 3, 4 deh sama ini nih. Strike through. Yang B ini namanya bold. Wait, ada yang baru masuk. Oke, yang baru masuk ikutin dulu aja dan langsung dicatat ya, langsung dicatat. Ya, langsung dicatat di buku tulis, nanti catatannya dikumpulkan di Classroom. Untuk kurangnya bisa tanyakan ke teman kamu ya. Oke, ini saya ulang tadi. Misalnya saya mau ngedit yang SMK Putra Pakuan nih. Nah, saya jelaskan yang 1, 2, 3, 4 dulu. B itu adalah bold. Bold ini sesuai dengan namanya bold, tebal, untuk menebalkan huruf. I, italic. Di Italia ada menara Pisa, miring kan ya. Nah, italic itu untuk memiringkan huruf. U, ada garis bawah tuh di bawahnya ya. Ada garis di bawahnya. Itu underline untuk memberi garis bawah. Nah, underline di Word itu bisa kita pilih juga jenis-jenisnya. Ketika kita underline biasa kayak gini, maka munculnya seperti ini. Ini italic, ini bold. Nah, jadi tebal ya. Nah, di underline ini ada tombol aksi, ya action button. Kalau kita klik, nah muncul jenis-jenis underline yang mau kita terapkan. Ya, seperti ini. Kita mau seperti apa sih underline-nya? Kayak gitu. Ya, tinggal kita pilih aja nih, mau yang seperti apa. Gitu, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya mau yang putus-putus kayak gini. Klik. Nah, tuh. Jadi ya, SMK Putra Pakuan, dia jadi tebal, kemudian miring, lalu ada garis bawah. Terus gimana kalau mau ngilangin? Kalau mau ngilangin, kita klik yang tombolnya. Mau ngilangin yang mana? Misalkan nggak mau di bold, ya udah hilangin B-nya. Hilangin I-nya, hilangin U-nya. Seperti itu. Tapi kalau mau ada, ya klik lagi aja. Oke. Kemudian di sebelahnya ada strike through. Misalkan yang ini. Mau saya coret. Gitu ya. Biasanya digunakan untuk pengetikan artikel-artikel yang satir gitu ya. Yang nyindir-nyindir. Gitu. Atau penerapan untuk diskon misalkan. Nah ini strike through. Tulisannya seperti itu. Strike through. Itu adalah efek coret untuk teks. Efek coret. Berarti dicoret di tengah-tengah teksnya. Kayak gitu. Kalau kita klik kayak gini. Strike through. Klik. Nah, dia kecoret. Kecoret, kecoret, kecoret. Per kata. Gitu ya. Ini karena jenis fontnya berbeda-beda, maka kelihatannya berantakan. Tapi kalau kita kliknya sama, ini ya, saya matiin dulu. Terus saya ketik misalkan Nugroho Awal Santoso. Mau saya coret nih. Klik. Nah, gitu. Ya. Seperti itu. Atau tulis mantan. Mau saya coret si mantan gitu kan. Nah, kita coret, coret. Nah, tuh gitu. Ya. Oke. Itu bold, italic, underline sampai strike through. Kayak gitu. Nah, kalau mau ngapus gimana? Kalau mau ngapus tinggal blok atau pakai tombol. Kayak gitu. Tombol backspace atau delete. Delete. Oke. Ya. Nah, sekarang lanjut ke yang sebelahnya nih. Ini ada subscript dan superscript. Ya. Subscript tulisannya seperti ini dan superscript. Ya, subscript dan superscript. Dia, lihat di sini ikonnya udah jelas. Ini saya zoom dulu deh. Ikonnya sudah jelas ya. Kalau subscript dia ngejadiin
si teks ini jadi kecil dan berada di bawah. Kalau super, dia teksnya kecil dan adanya di atas, gitu ya. Nah, penerapannya biasanya di penulisan rumus-rumus matematik atau di kimia kayak gitu ya. Misalnya kita enter lagi deh. Enter. Ini setelah itunya kita matiin supaya nggak ada efek coret. Saya perbesar dulu hurufnya biar kelihatan bedanya. Oke. Misalkan saya mau tulis H2O. H2O. H2O ini duanya itu adanya di bawah. Ya, dua kecil di bawah. Itu, bentar-bentar. Ada yang masuk, ada yang masuk, enggak kan? Oke, ini WhatsApp-nya kita hapus dulu deh. Oke, H2O ya. H2O. Dua ini harusnya ada di bawah. Dan dia ukurannya lebih kecil. Gitu. Maka, kita ketik dulu aja H2O seperti biasa. Duanya kecil, duanya normal. Nah, ketika kita ingin mengubah dua ini jadi kecil di bawah, kita blok dulu si angka 2-nya. Terus kita aktifkan subscript. Nah, seperti itu. Terus misalkan kita mau nulis X pangkat 2 atau Y atau yang lain-lainnya yang pangkat-pangkatan gitu ya. X pangkat 2. Ya udah kita ketik dulu X sama 2-nya. Gitu ya. X sama 2-nya. Kemudian kita blok angka 2-nya. Kita klik superscript. Klik. Gitu. Nah, itu bedanya subscript dan superscript. Jadi kalau subscript, dia bikin teks itu kecil dan berada di bawah. Kemudian kalau super itu, dia bikin teksnya kecil dan adanya di atas. Seperti itu. Ya, itu sampai superscript dan subscript. Ini subscript yang di bawah, superscript yang di atas. Ngapalinnya gimana kalau ada tes teori? Super itu kan, ingat aja Superman kan terbang ya. Nah, berarti dia adanya di atas kan. Nah, berarti superscript apa fitur yang dia ngejadiin si teks itu kecil dan adanya di atas terbang, yaitu namanya superscript. Gitu. Kalau kecil kebalikannya subscript. Kayak gitu. Misalnya pakai B ya, subscript. Gitu. Ya, superscript, ingatnya Superman aja, oh dia di atas, terbang. Kayak gitu. Yaitu untuk subscript dan superscript. Sampai superscript, ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aman berarti ya. Saya lanjut ke sebelahnya. Di sini ada, nggak ada ya. Ada text effect, kemudian ada highlight color, sama font color. Nah, kita coba dari text effect dulu. Ini kita hapus semuanya. Kita hapus. Kita nama, nah itu foto-fotonya deh. Nah, ini misalkan mau kita perbesar agar kelihatan di layar kalian. Nah, sekarang si teks ini mau kita kasih efek gitu ya. Mau kita kasih efek. Caranya kita blok dulu. Blok dulu teks yang mau kita kasih efek. Kemudian di sini ada text style. Text effect atau text style? Oh, text effect. Nah, di sini ada text effect. Kita klik. Nah, ini kita tinggal pilih mau seperti apa style dari si teksnya. Gitu. Di sini ada pilihan defaultnya. Kita tinggal pilih aja mau seperti apa. Gitu misalkan ini. Gitu ya. Nah, udah kita klik langsung dia jadi. Mau ngerubah tinggal blok lagi kemudian ubah aja. Seperti itu. Ya. Kalau mau manual, kita ketik text effect, kemudian ada outline, shadow, reflection, glow. Nah, ini tinggal kalian otak-atik aja nih. Di outline misalkan ada warna, warnanya mau dirubah. Nah, ini tinggal dirubah aja. Ya, jadi fungsi text effect ini untuk memberi efek pada teks, gitu ya, sesuai dengan namanya text effect, efek pada teks. Di dalam text effect ini ada macam-macam. Ada template yang sudah disediakan, terus ada juga beberapa fitur untuk pengaturan manualnya seperti outline. Outline itu garis luar, garis pinggir. Tuh ya, biar kelihatan yang mana ya. Nah, ini nih. Nah ya, kalau outline nih, nah tuh lihat garis pinggirnya berbeda-beda kan warnanya ya, tinggal kita pilih aja mau seperti apa. Kemudian shadow ini berarti bayangan. Bayangannya mau kayak gimana, tinggal kita pilih. Reflection ini pantulan. Ya, nah ini nih. Tuh, mau seperti apa pantulannya. Klik misalkan, nah jadi seperti ini.
Terus ada glow itu cahaya gitu ya. Nah, kalau ini number style, jadi format penomorannya mau seperti apa, tinggal kalian pilih sesuai dengan tampilan yang ada di layar kalian nanti. Ke bawahnya juga sama, kayak gitu ya. Jadi, tinggal kalian otak-atik aja gitu ya. Kalian kalau yang udah punya komputer, tinggal coba-coba nih apa sih fungsi dari ini semua, kayak gitu ya. Nggak akan rusak insya Allah kok kalau nyoba-nyoba ini. Oke, itu tadi teks effect ya, untuk memberi efek pada teks. Di sebelahnya ada highlight text. Waduh, bentar lagi habis tadi. Highlight text ya. Text highlight color ya. Ini untuk memberi highlight pada teks. Ini memberi efek stabilo gitu ya. Misalkan putra pakuannya mau kita tandai pakai warna apa nih, misal kuning. Nah, kayak gini. Gitu ya. Atau ganti pakuannya hijau gitu ya. SMK-nya merah gitu ya. Ini spasi kehitung ya. Ini spasi kehitung. Oke, jadi seperti itu untuk memberi efek stabilo. Ya, ada namanya text highlight color. Nah, ini text highlight color. Nah, kalau di sebelahnya yang ada huruf A terus ada warna, ini buat font color atau text colornya, warna teksnya. Kalau kita klik di segitiganya, kemudian kita pilih warnanya, nah dia warnanya berubah. Kayak gitu. Hijau misalkan. Pak, saya pengen warnanya nggak ada yang di apa pengen warnanya bukan warna yang ada di sini, maunya warna yang lain. Nah, kalian klik more color aja. More color, lalu kalian cara pakainya kayak gini. Cara pakainya, ini kalian tentuin dulu areanya, mau hijau, biru, atau di mana gitu, ini areanya nih. Kalau kita udah nentuin area, lalu kita uh, ubah brightness-nya gitu. Mau cerah apa mau gelap gitu. Semakin cerah jadi putih, semakin gelap jadi warna hitam. Nah, itu seperti ini. Tinggal kita ubah-ubah, lalu kita klik OK. Nah, gitu. Itu sampai font color. Ya, jadi untuk pengaturan font, alhamdulillah pas waktunya. Ya, untuk pengaturan font sampai sini. Dan yang terakhir, kalau kita nggak jadi ngatur-ngatur ini semua, mau dijadi normal lagi semuanya. Tinggal ini nih, klik clear all formatting. Clear, clear all formatting. Jadi, di clear all semua format yang sudah kita buat tadi. Clear, itu dihapus gitu ya. Hapus hanya formatnya saja, teksnya bukan. Jadi kita klik clear all. Nah, dia langsung ke teks semula. Seperti itu. Oke. Jadi itu untuk demonstrasi Word hari ini. Sampai font aja. Sebenarnya kalau di pertemuan biasa sih biasanya sampai paragraf saya jelasin. Kayak gitu. Bahkan sampai ke pengaturan kertasnya gitu. Ya, tapi karena waktunya terbatas sampai font dulu gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa absen ya, absen online, absen online. Ya, tetap saya lihat absennya lewat sana juga, gitu ya. Jadi diisi, jangan sampai kelewat absen online-nya, karena nanti akan direkap, gitu ya. Akan direkap tiap minggu, tiap bulan sih, gitu ya. Tapi saya guru-guru bisa ngecek tiap hari, kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, di sini rumahnya ada yang kesulitan mengakses warnet nggak? Warnet kan udah mulai dibuka tuh, gitu ya. Nanti mungkin ada 1 kali 2 kali tugas yang mengharuskan kalian pergi ke warnet kalau buat yang nggak punya komputer gitu ya. Atau ke teman dekat gitu. Jadi kalian bisa kolaborasi sama teman kalian untuk ngerjain tugasnya gitu ya. Cuma kalau nggak punya komputer jangan dipaksakan. Kalau nggak punya itu sangat menunjang gitu. Tapi tidak diwajibkan gitu. Yang penting nanti kalian bisa gitu. Karena banyak kok teman saya juga nggak punya komputer tapi alhamdulillah bisa. Yang penting mau baru usaha gitu. Oke, kita stop dulu presenting. Jadi seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut ke kelas berikutnya. Tugas jangan lupa yang belum. Oke. Silakan lanjut ke kelas.
tugas masih ditunggu. Untuk hari ini tugasnya hanya ngumpulin catatan aja, nggak ada tugas yang lain. Nanti dikabarin lagi di grup. Ngumpulinnya di classroom ya nanti ya. Oke, lanjut ke kelas berikutnya. Lanjut ke kelas berikutnya.